Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Mutafia dengan NIM 21410101413. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai perkembangan otak. Otak adalah bagaikan mesin penggerak segala fungsi dan aktivitas tubuh manusia seperti kecerdasan, kreativitas, emosi, ingatan, dan gerakan menjadi sekian dari banyak hal yang diatur oleh otak. Otak akan mengalami perkembangan karena organ otak manusia sama halnya dengan organ tubuh lainnya. Otak mengalami tumbuh dan berkembang dari yang sangat sederhana hingga kompleks. Tumbuh dan berkembangnya otak sejalan dengan meningkatnya usia pada manusia. Berat otak anak pada saat lahir kira-kira 25% dari berat otak orang dewasa. Otak orang dewasa memiliki sekitar 1,5 kg. Pada usia 2 tahun, perkembangan otak anak sudah mencapai 75% dari berat otak orang dewasa. Hal ini tentu memberikan dampak yang luar biasa terhadap perkembangan anak. Perubahan ukuran berat otak anak tentunya menjadi suatu keniscayaan karena organ otak seperti organ tubuh lainnya yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Otak anak terus akan tumbuh seiring dengan bertambahnya usia anak. Otak akan berkembang dengan baik jika mendapat stimulasi yang tepat. Namun sebaliknya, otak anak tidak akan berkembang secara maksimal jika tidak mendapatkan stimulasi yang baik. Otak akan tertekan jika lingkungan kurang memberikan stimulasi, karena lingkungan memiliki relasi dengan pertumbuhan otak. Hal ini dikemukakan bahwa anak-anak dalam lingkungan yang kekurangan mungkin juga mengalami depresi aktivitas otak. Lingkungan yang kekurangan di sini mungkin suatu lingkungan yang kurang stimulasi perkembangan anak. Bahkan bisa lingkungan tersebut justru tidak baik untuk perkembangan anak. Lingkungan tersebut misalnya kondisi lingkungan yang tidak aman buat anak seperti lingkungan perang. Lingkungan yang di dalamnya terdapat kekerasan pada anak. Lingkungan seperti ini tentunya akan merusak perkembangan anak. Otak manusia memiliki dua belahan besar, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Kedua belahan tersebut berada pada bagian otak yang paling besar areanya atau biasa disebut dengan otak besar. Otak besar ini menguasai 80% wilayah yang ada di otak. Sisanya adalah otak kecil, otak tengah, dan sumsum lanjutan. Keempat bagian wilayah tersebut memiliki peran dan fungsi tersendiri yang berbeda-beda. Otak besar berperan dalam pengaturan semua aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Otak tengah berfungsi mengatur refleks mata dan pendengaran. Otak kecil berfungsi mengatur koordinasi gerakan otot, keseimbangan, dan posisi tubuh. Sumsum lanjutan berfungsi menghubungkan sinyal dari sumsum tulang belakang ke otak. Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa pada bagian otak besar memiliki dua belahan. Kedua belahan ini memiliki fungsi yang spesifik antara yang satu dengan yang lainnya. Tentunya tidak memiliki kesamaan. Perbedaan fungsi kedua belahan otak tersebut, orang biasanya mengungkapkan otak kiri dan otak kanan untuk mengatakan belahan mana yang dominan. Akan tetapi, banyak dari pembicara ini sangat dibesar-besarkan, seperti orang-orang dan media biasanya membesar-besarkan dengan mengklaim bahwa otak kiri itu logis dan otak kanan itu kreatif. Namun fungsi yang paling kompleks seperti berpikir logis dan kreatif pada orang normal melibatkan komunikasi antara kedua sisi otak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.